Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anas Adela akan mempresentasikan terkait sengketa antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat. Latar belakang saya mengambil judul ini, yang pertama, ketegangan hubungan Indonesia dan Malaysia semakin meningkat berkaitan dengan klaim kepemilikan masing-masing negara atas wilayah Blok Ambalat. Blok Ambalat sendiri merupakan suatu kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran cekungan Tarakan yang berpotensi minyak dan gas bumi minyak. Tujuan saya mengambil judul ini yang pertama adalah untuk mengetahui awal terjadinya persengketaan Blok Ambalat menurut hukum internasional. Yang kedua, untuk mengetahui status kepemilikan Blok Ambalat ditinjau dari hukum internasional. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait pengklaiman Blok Ambalat. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber data yang relevan berupa buku referensi, jurnal ilmiah, literatur dari internet, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu. Jurnal pustaka yang saya gunakan terdapat 5 jurnal pustaka. Dan yang terakhir, keyword yang saya gunakan untuk mencari literatur makalah ini adalah konflik Ambalat. Terdapat beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian makalah saya ini. Yang pertama dari Ida Kurnia yang berjudul Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat. Yang kedua dari Dewi Dwi Puspitasari, Eti Eitman, dan Lucky Adrianto yang berjudul Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat. Yang ketiga dari Dewa Gede, SM, Klisliani, dan Ratna yang berjudul Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia terkait pengklaiman Blok Ambalat ditinjau dari hukum internasional. Dan yang terakhir dari Aziz Ihsan Bahtiar 2014 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional. Bagaimana awal sejarah persengketaan Blok Ambalat? Awalnya, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontingen pada tahun 1969. Selanjutnya, Malaysia mengklaim masukkan Ambalat secara sepihak ke wilayahnya pada tahun 1979. Lalu Indonesia protes. Indonesia mengeluarkan protes pada tahun 1980 atas pelanggaran tersebut. Setelah itu klaim Malaysia berlanjut. Keputusan nomor 102 pada bulan Desember 2002 memenangkan Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengendalian efektif Malaysia memang sudah mempunyai kontrol atas kedua pulau tersebut. Selanjutnya konflik memanas. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak mengumumkan bahwa blok ND6 dan ND7 merupakan konsesi perminyakannya. Selanjutnya, terdapat masa deeskalasi. Sejak tahun 2009, ketika kedua negara menahan diri dari serangan, pemimpin kedua negara mempunyai andil dalam timbulnya deeskalasi dari konflik Ambalat. Status kepemilikan Blok Ambalat. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal pantai. Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara kepulauan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut, wilayah, dan landas kontinennya. Penyelesaian dari sengketa Blok Ambalat ini terjadi pada tahun 2005 sampai 2009, di mana saat itu Presiden Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sejauh ini, hasil perundingan yang dicapai adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang milik Indonesia, dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi. Implikasi kebijakannya yaitu strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik Ambalat saat ini adalah dengan melakukan koordinasi yang baik oleh semua pihak yang bersangkutan. Setiap elemen melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dengan satu tujuan dan kerjasama yang solid,
konflik Ambalat akan segera terselesaikan dan bangsa Indonesia tidak akan kehilangan wilayahnya tersebut. Kesimpulan dari makalah saya yang pertama adalah konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada tanggal 27 Oktober tahun 1969. Selanjutnya, Malaysia masukkan Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Yang kedua, ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara kepulauan. Oleh karena itu, tidak benarkan Malaysia menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Yang terakhir, langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh Indonesia terdiri dari strategi diplomasi luar negeri dan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.